Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zanariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen media elektronik. Manajemen media elektronik merupakan media yang populer di kalangan masyarakat, bahkan di dunia. Efektivitas dan kekuatan pengaruh media televisi dan radio terutama terletak pada karakter atau sifatnya, yaitu radio yang bersifat audio dapat didengar, dan televisi yang bersifat audio dapat didengar, serta visual dapat disaksikan, dan juga dinamis atau dinamik karena berupa tayangan hidup. Karakter atau sifat dari media televisi dan radio dapat memiliki kemampuan untuk memperkeras, memperluas, dan mempertajam materi yang dipaparkan. Media radio dalam fungsi radio siarannya yang tergolong pada media elektronik mempunyai sifat yang berbeda dengan media massa elektronik lainnya, seperti televisi atau film yang bersifat mekanik optik. Dengan demikian, manajemen organisasi perusahaan media elektronik dapat tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada karakteristik misi, tujuan, dan sasarannya sebagai media massa elektronik. Sejarah manajemen media elektronik. Sejak awal peradaban manusia, informasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi perkembangan ilmu, teknologi, pengetahuan, dan budaya, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir serta perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai mengenal lambang-lambang baik berupa gambar, huruf, maupun angka atau menyampaikan informasi. Sejak itulah media tulis atau cetak dikembangkan manusia untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan sekaligus dapat menyimpan informasi lebih lama. Perkembangan teknologi percetakan dan persuratkabaran menjadi sangat pesat, bahkan kini proses percetakan telah memanfaatkan teknologi tinggi, termasuk melalui sinyal satelit, sehingga ratusan ribu eksemplar informasi dapat dicetak di berbagai tempat berbeda hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian peran televisi. Televisi saat ini telah menjelma sebagai media paling efektif dari arus globalisasi, bukan saja di bidang informasi, tapi juga pendidikan, hiburan, olahraga, gaya hidup, dan yang lainnya. Kemajuan teknologi satelit, semakin banyaknya stasiun televisi, meluasnya jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok pedesaan, semakin massalnya produksi televisi sehingga harganya semakin murah. Dan sifat audiovisual dari televisi adalah faktor-faktor utama yang membuat televisi menjelma menjadi media yang paling berpengaruh dalam memengaruhi keinginan gaya hidup, bahkan kepribadian dan budaya masyarakat secara luas. Efektivitas dan kekuatan pengaruh media televisi terutama terletak pada karakter atau sifatnya yang selain audio dapat didengar, visual dapat disaksikan, juga dinamis karena berupa tayangan hidup. Karakter atau sifat dari media televisi di atas memiliki kemampuan untuk memperkeras, memperluas, dan memungkinkan trik-trik kamera dan menciptakan suasana melalui media televisi. Dapat digunakan untuk lebih merasionalkan sesuatu, namun dapat pula digunakan untuk membangkitkan perasaan atau emosional pemirsanya. Manajemen perusahaan media televisi. Yang pertama, definisi manajemen adalah tentang pemahaman mengenai definisi, terdiri dari beberapa hal penting. Yang pertama, manajemen sebagai kata benda berarti dewan direksi dan para manajer yang bertanggung jawab dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuannya, dan manajemen sebagai kata kerja berarti proses kegiatan atau proses pengelolaan organisasi. Hubungan media massa dengan manajemen. Sebagai suatu perusahaan atau organisasi, media massa merupakan suatu institusi atau melakukan aktivitas administrasi, organisasi, dan kepemimpinan.
Aktivitas-aktivitas melekat dengan tujuan dan masing-masing perusahaan. Aktivitas administrasi, kerjasama antar unit di dalam perusahaan media massa. Aktivitas yang sering dipahami sebagai ketatalaksanaan mengarah pada sinergi antara bagian-bagian yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi. Aktivitas organisasi atau aktivitas dari sekumpulan orang dengan perjanjian tertentu berupa aturan, mekanisme kerja, dan kesejahteraan lahir batin. Aktivitas kepemimpinan merupakan fondasi dari semua aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan. Kepemimpinan tidak hanya merupakan aktivitas semua para pemimpin yang ada di jajaran manajemen puncak top, melainkan di semua jajaran termasuk manajemen level, manajemen menengah, sampai manajemen ke bawah. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut tergantung dibebankan pada masing-masing orang atau suatu organisasi. Perspektif produk. Suatu produk atau mengalami proses produksi yang melibatkan orang, modal, teknologi, dan keterampilan skill. Produk yang berupa tulisan yang selanjutnya disiarkan oleh penyiar merupakan hasil proses jurnalistik yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai wartawan. Sadar ataupun tidak, proses jurnalistik juga menggunakan fungsi manajemen dan bisa jadi dari planning hingga evaluating. Sehingga dapat disimpulkan, ada dua perspektif untuk membahas tentang media massa. Yang pertama adalah media massa sebagai perusahaan atau organisasi, dan kedua media massa sebagai produk dari suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen berita adalah menerapkan fungsi-fungsi manajemen ke dalam suatu berita. Penerapan tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, peliputan, penulisan atau pemotretan, sampai dengan penyuntingan atau editing. Sistem radio siaran ini ditentukan oleh sistem pemerintah dalam menentukan jenis pembagian bahan siaran. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, radio siaran pemerintah, radio siaran semi pemerintah, dan radio siaran swasta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.